Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam ya. Ketika Anda menyimak video saya ini ya. Kapanpun itu, semoga Anda simak dengan seksama dan konsentrasi agar tidak ada bagian-bagian yang terlewatkan ya. Oke, semoga para mahasiswa teknologi mesin selalu dalam keadaan sehat-sehat dan terus kreatif ya, karena kreatif itu adalah item terbesar sebenarnya untuk orang-orang engineering seperti kita. Oke, baik. Materi hari ini saya akan menjelaskan langsung secara paralel ya, konstruksi dasar dari mesin 2 tak dan 4 tak. Tapi kalau Anda lihat di slide saya, ini tertulis konstruksi dasar motor ya. Motor itu istilah yang dibakukan sebenarnya, dibakukan oleh bahasa kebiasaan kita ya. Motor itu kan sepeda motor ya kalau kita ngomong ya. Padahal bukan seperti itu ya. Motor itu adalah bahasa British ya, bahasa Inggris ya, bahasa Eropa. Motor itu adalah sebuah equipment yang dia itu bergerak secara terus menerus ya, atau continue ya. Jadi motor ya, motor ini adalah penghasil gaya putar. Nah sekarang bisa ada dua nih, sekarang ada motor listrik, ada motor combustion ya, motor pembakaran. Combustion itu artinya pembakaran ya. Jadi Anda jangan rancu ya dengan dengan istilah motor ya. Ya, kalau di Indonesia itu kan semua bahasa kan dijadikan lumrah ya. Nah, yang saya jelaskan pada gambar ini adalah konstruksi dasar dari motor yang dia itu tipenya adalah combustion atau pembakaran. Bisa juga nanti suatu saat saya menerangkan konstruksi dasar motor, tapi dia motor elektriknya. Jadi skemanya akan berubah gitu ya. Nah, jika Anda lihat nih konstruksi dasar dari motor itu baik 2 tak, baik 4 tak ya. Perhatikan, 2 tak maupun 4 tak, baik itu mesin oto ya. Jangan Anda sebut mesin bensin ya, jangan kebiasaan menyebut motor bensin atau mesin bensin, padahal kan dia juga nggak pakai bensin ya, pakainya bisa pertalit ya, jadi mesin pertalit. Nanti bisa pakai pertamak, berarti dia mesin pertamak, berarti bisa pakai pertamak turbo ya, jadi dia bisa pakai sel juga, bahan bakar pakai sel SPBU nya. Jadi jangan sebut motor bensin ya, itu sudah sebuah kelumrahan yang salah, yang fatal, yang nampak terlalu awam dan nggak tahu mesin kayak gitu ya. Jangan sebut mesin bensin atau motor bensin, karena bahan bakarnya beda-beda ya, nggak bisa disebut seperti itu ya. Kalau Anda sebut mesin bensin ya, berarti Anda tidak boleh menyebut mesin diesel dong. Anda harus menyebutnya mesin solar ya, padahal dia pakainya Dexlite ya. Jangan sebut istilah-istilah yang setidaknya membuat Anda itu kurang familiar dengan bahasa-bahasa teknik seperti itu ya. Itu menunjukkan kualitas Anda sebenarnya. Hal kecil yang menunjukkan kualitas Anda. Namanya itu adalah mesin oto ya. Mesin pembakaran dalam yang dia menggunakan spark plug atau busi untuk penyalaannya. Baik itu 2 tak maupun 4 tak, itu disebutnya mesin oto ya. Jadi mata kuliah kita tuh motor bakar oto. Di semester depan itu mata kuliahnya adalah motor bakar diesel ya, bukan motor bakar solar ya. Tolong ini menjadi perhatian yang lebih ya, dan selalu diingat-ingat ya pesan saya ya, motor bakar oto ya. Jangan sampai sebut itu ya, apalagi pas pendadaran ya. Kalau pengujinya saya, kamu sebut mesin bensin gitu, sudah nanti pasti nilainya di bawah B nanti. Hal yang penting, krusial ya. Baik, untuk motor ya, combustion ya,
Itu dasarnya itu seperti gambar ini. Di situ ada combustion chamber ya. Artinya apa combustion chamber? Itu adalah tempat terjadinya pembakaran ya. Kemudian yang kedua itu adalah piston. Piston itu untuk apa? Dia itu yang menerima ledakan pembakaran dari combustion chamber atau dari sudut atau ruangan. Chamber itu ruangan, combustion itu pembakaran. Dia yang menerima force atau gaya tekan ya, dari ledakan pembakaran di ruang bakar. Kemudian nomor 3 itu ada connecting rod atau stang piston ya. Yang fungsinya dia itu adalah meneruskan gaya naik turun piston menjadi gaya puntir terhadap crankshaft. Gaya puntir itu nanti hasilnya adalah gaya putar, tapi kan pertama dipuntir dulu, memuntir crankshaft ya. Nah di situ ada torsi ya. Crankshaft itu letaknya di nomor 4 seperti itu ya. Itu adalah konstruksi dasarnya untuk kita mulai membahas mesin 2 tak dan mesin 4 tak yang itu di ranah motor bakar oto. Baik, kita mulai. Nah, di sini ini konstruksi dasarnya itu seperti tadi. Kemudian di sini ada motor 2 tak. Motor 4 tak. Pada gambar tersebut adalah konstruksi dasar dari motor 4 tak. Yang di situ ada katup ya. Katup hijau itu adalah katup in atau katup pemasukan campuran bahan bakar dan udara. Kemudian yang merah itu adalah katup X. Ya, kalau Anda lihat katup X itu terbuka ya. Sebentar, katup in itu terbuka ketika kondisi piston turun ke bawah ya, dari TMA atau titik mati atas turun ke bawah sehingga dia menghisap campuran bahan bakar dan udara melalui katup in yang terbuka ya, terbukanya secara kontinu ya. Kemudian dia akan tertutup ya. Kemudian dilakukan langkah kompresi ledakan pembakaran, kemudian langkah buang ya, langkah pembuangan bahan bakar. Langkah pembuangan sisa pembakaran ini disertai dengan posisi piston bergerak dari TMB atau titik mati bawah menuju TMA secara kontinu, dan katup buang terbuka juga mengikuti secara kontinu ya. Kalau nggak kontinu nanti pistonnya nabrak katup ya, sehingga gas sisa pembakaran akan keluar melalui katup X atau yang katup berwarna merah. Seperti itu ya. Anda pahami secara cermat agar tidak salah persepsi. Oke, kemudian di sini ada cara kerja dari motor 2 tak ya. Yang di situ motor 2 tak itu dia memiliki exhaust port ya, dan dia juga memiliki intake port ya. Anda lihat tuh konstruksinya, silinder itu tempat piston bekerja naik turun ya. Kemudian ada deflektor. Kalau deflektor itu dum, sebenarnya dum pistonnya. Nah ini ada exhaust port. Exhaust port itu adalah tempat di mana sisa gas pembakaran itu dibuang ya. Kemudian di situ ada intake port. Itu adalah saluran intake ya untuk memasukkan bahan bakar. Kenapa konstruksinya motor 2 tak itu seperti ini ya? Kok melalui kevakuman crank ya, melalui crank ya, melalui crankshaft ya. Biasanya intake manifoldnya itu masuk ke crank ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena motor 2 tak tidak memiliki katup, tetapi dia butuh kevakuman untuk mengkompresikan campuran bahan bakar dan udara plus oli samping ya, oli. Dia butuh oli untuk pembakaran.
maka dia butuh kevakuman. Nah, kevakuman itu terbentuk dari mana? Terbentuk dari putaran crankcase-nya. Putaran poros engkolnya itu memadatkan campuran bahan bakar dan udara plus oli samping ya, untuk masuk ke combustion atau ruang bakar. Ya, konstruksinya jadi seperti ini. Oke. Sudah jelas ya? Baik. Oke. Jadi breakdown-nya itu seperti ini. Mesin pembakaran dalam ya. Kalau sebutnya di luar negeri itu gasoline engine ya. Gasolin itu apa? Gasolin itu adalah turunan dari bisa premium, pertamax, pertalite, pertamax turbo, itu tiga-tiganya itu adalah gasolin gitu ya. Ya. Bukan bensin ya, gasolin ya. Ya, prosesnya apa? Pengisian campuran udara plus bahan bakar. Maksudnya gimana? Gini loh. Kalau Anda memiliki bahan bakar cair atau liquid, ya, itu dia tidak bisa dikompresikan, tidak bisa dipadatkan. Ya. Nah, kalau tidak bisa dipadatkan, maka ketika dia masuk ke dalam ruang bakar, dia akan memecah piston atau head karena nggak bisa dikompresi. Nah, dia butuh dikompresikan. Nah, makanya bahan bakar itu harus dikabutkan bercampur dengan udara sehingga bisa dikompresikan. Itu loh tujuannya ya. Nah, setelah pengisian campuran udara dan bahan bakar atau mixture, percampuran itu bisa dilakukan di dalam karburator atau bisa dilakukan di throttle body kalau yang sistem injeksi. Itu dilanjutkan dengan pemampatan ya, kompresi. Masuk itu campuran bahan bakar dan udara ke chamber atau ruang bakar, kemudian dikompresi atau ditekan oleh piston. Ya. Tujuannya apa? Supaya dia tenaganya nanti terfokuskan. Coba kalau nggak dikompresi langsung dilakukan penyalaan, ya dia ledakan pembakarannya nggak akan maksimal gitu loh. Ya, pemampatan atau pengkompresian campuran udara dan bahan bakar. Setelah dilakukan pemampatan atau pengkompresian, baru kemudian busi menyala. Nah, kerja busi menyala ini adalah membakar campuran udara plus bahan bakar ya. Jadi jika pembakaran udara plus bahan bakar ini sesuai, maka akan menjadi tenaga yang memadai atau tenaga yang cukup untuk mendorong piston ke bawah. Nah, ini ada variabelnya. Jika kelebihan udara ya, maka tenaganya akan berkurang juga. Kelebihan udara, tenaganya akan berkurang. Kelebihan bahan bakar, tenaganya juga akan berkurang ya. Jadi dibutuhkan campuran bahan bakar dan udara yang pas ya, yang sesuai dengan skemanya gitu loh. Nah, gimana caranya pencampuran bahan bakar dan udara itu? Nanti skemanya akan saya upload di materi e-learning saya. Jadi ada skema-skemanya dari mulai starting sampai akselerasi ya. Itu ada skemanya. Ada rasio campuran bahan bakar dan udara. Ya. Gitu ya. Kemudian setelah terjadinya pembakaran campuran udara bahan bakar, kalau itu udah terbakar gitu ya. Setelah itu apa? Setelah itu terjadi pengembangan gas hasil pembakaran. Maksudnya apa pengembangan? Pengembangan itu adalah ledakan pembakaran, jadi memuai gitu loh. Meledak ya, sehingga menghasilkan tekanan yang besar. Itu namanya mengembang gas pembakarannya. Ya. Setelah dia meledak, kemudian mendorong piston ke TMB, setelah itu terjadi langkah pembuangan gas bekas atau gas sisa pembakaran. Itu langkah bilas gitu ya. Oke. Nah, sequence atau proses ya pada motor 4 tak itu diselesaikan dalam 4 gerakan piston. Jadi satu kali siklus
Kalau 4 tak itu dibutuhkan 4 gerakan piston ya, atau 2 putaran poros engkol. Makanya disebutnya motor atau mesin 4 tak itu karena butuh 4 kali gerakan piston. 4 kali gerakan itu apa saja? Dia ada langkah hisap ya. Piston turun dari TMA menuju TMB, itu langkah hisap. Kemudian yang kedua itu adalah langkah kompresi ya. Piston bergerak dari TMB menuju TMA, kemudian ledakan pembakaran. Itu adalah langkah usaha. Ya. Kemudian dilanjutkan langkah buang. Ya, jadi 4 proses ya. Nah, kalau di motor 2 tak itu dilakukan dengan 2 gerakan piston. Ya, dia cukup 1 kali langkah piston, dia mengakomodir 2 siklus gitu loh maksudnya. Bukan 2 langkah ya, 2 siklus. 1 langkah piston menghasilkan 2 siklus. Siklusnya apa itu? Siklus yang pertama ya, hisap. Ya, hisap campuran bahan bakar dan udara itu dimulai dari TMB menuju TMA. Nah, setelah hisapnya selesai ya, tapi pistonnya belum sampai TMB, itu dilanjutkan di langkah kompresi. Jadi langkah hisap plus kompresi ya. Kemudian setelah itu baru gerakan piston yang kedua turun ke bawah, itu adalah ledakan pembakaran atau langkah usaha plus buang. Nah, gitu loh. Pasangannya gitu ya, jangan salah ya. Langkahnya adalah kompresi dan usaha atau ledakan pembakaran. Ya, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah langkah usaha ya, atau ledakan pembakaran. Kemudian dilanjutkan langkah pembuangan langsung. Dan itu terjadi di 1 putaran poros engkol ya. Jadi lazim kalau mesin 4 tak itu tenaganya selalu di bawah dari mesin 2 tak ya. 4 tak itu di bawahnya 2 tak untuk soal performa atau tenaga. Itu karena apa? Ya karena dari skema ini. Jadi umpan tenaganya itu lebih besar 2 tak sebenarnya daripada 4 tak. Jadi wajar kalau mesin 2 tak 100 cc itu bisa diimbangi cuma dengan mesin 4 tak yang cc-nya 150 mungkin ya. Ya, baru imbang tenaganya. Itu ya. Oke. Nah, sekarang langkah kerja motor. Ya, tadi ya seperti yang saya sampaikan ya, ada 4 langkah. Ada 4 proses maksudnya. Nah, dari 4 proses ini juga sama. Di 2 tak dan 4 tak juga mengalami 4 langkah. Cuma siklusnya yang berbeda gitu ya. Oke, cara kerja dari motor 4 langkah ya. Ini seperti ini ya, langkah hisap ya, selalu yang urut ya, nggak boleh terbalik-balik ya. Setelah hisap itu pasti nanti kompresi ya. Setelah kompresi itu langkah usaha atau ledakan pembakaran ya, posisinya seperti itu. Kemudian baru langkah buang. Nah, dari 4 siklus ini tolong Anda perhatikan itu ya, dengan teliti ya. Dari mekanisme katupnya itu bagaimana, dari posisi pistonnya juga Anda perhatikan itu ya, agar tidak keliru. Anda perhatikan dengan cermat ya. Oke. Nah, proses kerjanya seperti ini. Oke, kompresi buang. Nah, ini juga di slide saya ya. Karena ini saya ambil animasi, ini juga terjadi kekeliruan. Nah, ini nulisnya proses kerja motor bensin ya. Ya, yang buat animasi aja belum tentu paham ya, belum tentu paham mesin ya. Jadi Anda harus belajar itu jangan dari 1 buku ya, tapi belajar itu dari banyak buku ya, biar Anda tidak kacamata kuda lah istilahnya, biar Anda semakin pandai nih ya. Jadi kalau Anda lihat skema dari proses kerja itu ya, itu biar enak kita tunjukkan dengan warna ya. Nah, ini kenapa kok ada warna biru bintik-bintik itu ya? Itu maksudnya itu campuran bahan bakar dan udara, Mas. Ya.
Jadi kalau masuk dari intake itu kok warnanya biru dan titik-titik. Nah, titik-titik atau bentuknya bintik-bintik itu adalah udara, campuran udara plus bahan bakar. Kalau yang kuning ya, kuning penuh itu adalah langkah ledakan pembakaran ya. Kenapa kok jadi warnanya penuh itu? Karena dia padat ya, bentuknya pressure tinggi, high pressure maksudnya gitu. Kemudian setelah itu kok ada warna bintik-bintik hitam dan terbuang ke luar, itu adalah langkah buang, langkah pembuangan dari hasil setelah ledakan pembakaran. Seperti itu ya prosesnya. Coba Anda nikmati, Anda angan-angan ya. Oke. Nah, sekarang cara kerja dari mesin 2 langkah ya. Itu seperti ini. Hisap plus kompresi, ya, tenaga plus buang. Nah, itu loh tadi yang saya sampaikan. Ya, hisap dan kompresi itu terjadi dalam satu langkah. Tenaga plus buang itu terjadi juga dalam satu langkah. Gambarnya seperti ini, skemanya seperti ini. Oke. Jika ada yang kurang paham atau ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Nah, pengembangannya itu juga ada yang tipe port ya. Ada juga ya, jadi gini, untuk tipe 2 tak itu ada yang memanfaatkan kevakuman dari crank saja ya. Itu contohnya Vespa ya, Vespa zaman dulu itu kan dia nggak pakai membran ya, hanya kevakuman aja. Nah, kalau yang mesin-mesin Jepang yang 2 tak itu hampir semua ya, itu pakai membran kevakumannya. Jadi di bawah intake itu ada membran. Itulah yang digunakan untuk memproduksi kevakuman. Gitu ya. Oke. Baik. Itu dulu materi saya untuk pengenalan dari cara kerja sistem 2 tak dan 4 tak ya. Sudah saya jelaskan proses-prosesnya ya. Kemudian nanti akan saya jelaskan lagi kelebihan dan kekurangan dari mesin 2 tak dan 4 tak ya. Baik, terima kasih. Semoga waktu Anda bermanfaat ya, dan materi saya juga dapat Anda terima dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.